ada alat namanya ERCP. ERCP, Ya. apa itu dokter? ERCP itu endoskopi retrograd kolangiopankreatikografi. Baik. Nah, jadi bagi penderita-penderita batu saluran empedu jangan gelisah dan Dan gelisah, Ya. betul. Ada cara minimal invasif untuk mengatasinya, yaitu dengan ERCP. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama saya Putri Hildianisyani dalam program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Sebuah program acara yang akan membahas tentang informasi seputar kesehatan. Anda Talks juga bisa Anda saksikan di YouTube channel Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal. Nah pemirsa, batu saluran empedu termasuk penyakit yang dikenal masyarakat. Lalu bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan tubuh? Pengobatan apa yang dapat dilakukan? Baik pemirsa, di sini telah hadir narasumber yang tentunya akan mengupas dan sharing bersama kita tentang kesehatan batu saluran empedu. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Hidayati Samsiara, MSc, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, FINEK. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter? Alhamdulillah. Kesehatannya, kesehariannya apa nih dok selain praktek di Rumah Sakit Harapan Anda? Ya, seperti biasa praktek, poliklinik, operasi, ya seputar kesehatan aja. Seputar kesehatan aja dok ya. Udah ada cucu belum dok? Sudah. Sudah ya dok ya. Baik dokter, pastinya para pemirsa yang di rumah nih dok pengen tahu nih dok, apa sih itu sebenarnya batu saluran empedu? Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Hidayati Samsiara. Saya berpraktek di RSC Harapan Anda. Saya akan menyapa sahada. Semoga kalian semua sehat-sehat. Amin. Tidak ada gangguan apapun. Baik. Untuk kali ini saya dengan Mbak Hilda akan mengupas tuntas tentang batu saluran empedu. Betul. Gitu. Ya. Karena pasien datang ke poliklinik itu dengan keluhan, dokter, mata saya tiba-tiba kuning. Iya. Terus demam saya dokter. Betul. Ya. Terutama kuningnya mengganggu. Iya. Karena orang itu takut kuningnya menular. Iya, Nah, betul dok. Padahal kalau batu di saluran empedu itu tidak menular. Tidak menular ya dokter ya? Tidak menular. Karena apa? Batu saluran empedu itu terbentuknya batu di saluran empedu sendiri yang disebut batu primer. Batu primer. Bisa juga terbentuk karena migrasi atau perpindahan dari batu kantong empedu. Jadi para sahada mohon berhati-hati dan diperhatikan serta waspada. Kalau ada gejala batu di kantong empedu itu bisa migrating atau turun ke dalam saluran empedu. Makanya untuk hari ini kita mau kupas tuntas tentang masalah ini. Betul sekali dokter. Nah dokter, kira-kira nih dok, penyebab seseorang bisa terkena gangguan tersebut itu bagaimana dokter? Ya, semuanya ini penyakit dimulai dari lifestyle. Lifestyle, betul. Ya, Iya. jadi para sahada lifestyle-nya harus dijaga. Ya, kita harus menjaga, memaintain setiap harinya lifestyle kita seperti apa. Iya. Dari makanan juga bisa. Betul. Dari penyakit juga bisa. Penyakit yang lain. Betul. Contohnya kalau para sahada yang mengidap penyakit diabetik kencing manis, yang awam bilang itu bisa memicu terjadi faktor predisposisi, memicu terjadinya pembentukan saluran batu empedu atau di kantong empedu. Itu ya. Bisa memicu ya? Bisa ya. Selain kencing manis, itu kolesterol. Namanya hiperlipidemia. Jadi kolesterolnya berlebih di dalam darah. Nah itu harus selalu waspada. Baik. Ya. Harus selalu waspada ya dok? Ya. Selain itu ada lagi nggak dok kira-kira yang bisa memicu terganggunya batu saluran empedu tersebut? Ada juga. Ada juga. Ada. Itu dehidrasi berat.
Dehidrasi. Ya bisa, karena dia kekurangan cairan. Nah, akan terjadi pengkristalan cairan empedu. Ya, bahaya juga sama para sahada yang kebiasaan sarapannya tidak rutin tiap hari, karena akan memancing terjadinya dehidrasi, kurang minum. Ya, jadi sarapan jangan pernah ketinggalan. Nah, karena apa? Setiap ada makanan masuk, kantong empedu akan berkontraksi, gitu, untuk mengeluarkan cairan empedu dari kantong ke saluran empedu. Kalau tidak ada makanan yang lewat, kontraksinya berkurang, namanya hipoperistaltik. Jadi cairan empedunya akan ngumpul di kantong empedu dan tidak bisa dikeluarkan ke saluran empedu. Nah, nantinya akan terbentuk kristalisasi, menggumpal. Awalnya, dokter saya cuma pasir-pasir aja dong, gimana? Nah, itu juga waspada, pasir itu seperti apa pasirnya gitu kan? Ada yang pasir kecil, ada yang pasir besar. Betul, jadi memang kita harus waspada nih. Ya, gitu, ya. Nah, kira-kira dokter, apa sih dok yang akan terjadi nih jika seseorang mungkin sudah terkena gangguan batu saluran empedu? Ya, kalau sudah terbentuk batu saluran empedu itu biasanya pasien mengeluhnya itu matanya kuning. Ya, yang kedua dia demam. Demam kenapa? Karena dia terjadi kolangitis. Ya, infeksi di saluran empedunya. Terus kencingnya seperti teh. Dia pekat. Ya, terus BAB-nya kayak dempul. Jadi tidak kuning atau tidak hijau. Itu jadi dempul. Ya. Setelah itu pasiennya pasti merasa lemas, mual gitu. Ya, itu gejala awalnya. Ya. Kenapa terjadi semua itu? Nah, karena adanya sumbatan tadi. Jadi batu di saluran empedu itu akan menyumbat saluran empedu sehingga cairan empedu tidak bisa ngalir ke bawah. Dan yang memberi warna pada kencing sama BAK itu cairan empedu. Kalau nggak bisa lewat ya nggak ada warnanya, makanya kayak dempul. Jadi para sadar harap kalau ada yang merasa ada batu empedu sambil dilihat BAK sama BAB-nya. Jadi kita harus aware juga. Ya. Dirasa Ya. kita langsung konsultasi saja Ya. dokter Ya. ke ruang kesehatan lainnya. Ya. Baik dokter, kita akan jeda sejenak Ya. ya. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Baik pemirsa, kembali lagi di program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Masih dengan Dr. Hidayati Samsiara, MSc, spesialis bedah konsultan bedah digestif FINEK. Nah dokter, tadi kita sudah banyak nih dok ya membahas tentang bagaimana sih batu saluran empedu itu terjadi, terus penyebabnya bagaimana. Lalu dokter, kita belum membahas tentang bagaimana sih pengobatannya nih dokter. Kira-kira untuk pengobatan batu saluran empedu itu seperti apa dokter? Ya, setelah kita
tanya pasien anamnesis, pemeriksaan fisiknya, baru kita tentukan, ini ada dan pemeriksaan penunjangnya sudah lengkap. Betul. Nah, baru kita tentukan cara apa, dengan apa kita mau melakukan operasi, apa lewat minimal invasif. Baik. Di khusus untuk saluran empedu ini, di batu di saluran empedu ada alat namanya IRCP. IRCP, apa itu dokter? IRCP itu endoskopi retrograd kolangiopankreatikografi. Baik. Nah, jadi bagi penderita-penderita batu saluran empedu jangan gelisah dan gelisah. Betul. Ada cara minimal invasif untuk mengatasinya, yaitu dengan IRCP. IRCP itu akan dilakukan dengan saran dan ketentuan berlaku. Saran dan ketentuan. Baik. Di mana pasien akan diambil batunya melalui endoskopi. Melalui endoskopi, dokter. Baik. Jadi diambil, masuk alat dari rongga mulut, masuk ke esofagus, terus masih masuk ke duodenum, baru kita lewat ampula vateri, atau ada saluran yang menghubungkan antara duodenum khusus 12 jari ke saluran empedu. Ke saluran empedu. Dari situ kita itu. Dari situ kita ambil batunya ya dokter ya. Cara minimal invasif. Minimal invasif. Nah, dokter kira-kira di era harapan Anda ini dok, bisa nggak dok kira-kira untuk IRCP ini? Bisa. Bisa ya dokter ya? Bisa, ya. Dengan dokter Hidayati ya dok ya? Baik dokter, kira-kira dokter jadwal prakteknya di Rumah Sakit Islam Harapan Anda ini hari apa aja dokter? Saya prakteknya Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, jam berapa dokter? Jam 4 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6 ya dokter ya, baik. Nah dokter kira-kira nih dok, penyakit apa saja yang bisa ditangani dengan IRCP nih selain batu saluran empedu? Oh ada. Ada apa aja dokter? Kelainan di saluran empedu itu tidak cuma batu. Baik. Bisa juga struktur. Struktur itu penyempitan. Penyempitan itu terjadi karena infeksi tadi. Betul. Ya. Kalau ada penyempitan di saluran empedu, kita bisa pasang stent. Maksudnya kayak ada saluran yang sejenis pipa, kita masukkan ke dalam saluran empedu untuk melebarkan lumennya, lubang dari saluran itu kita lebarkan. Itu bisa. Itu bisa ya dokter ya. Jadi memang tidak harus untuk batu saluran empedu aja ya dokter ya. Mungkin untuk penyakit yang lain sesuai dengan diagnosisnya juga ya dokter ya. Terus ada juga kalau terjadi kolangitis severe. Kolangitis severe itu infeksi tinggi. Baik. Nah, untuk mengatasi itu kita harus melakukan namanya emergency IRCP. Emergency. Jadi boleh dipasang secara emergency untuk mengatasi kolangitisnya sambil kita melacak adakah penyakit lain. Baik. Yang penting sumbatan di saluran empedunya kita atasi dulu. Kita atasi dulu ya dokter ya. Berarti memang bisa tapi dalam kondisi emergency ya dokter ya. Kalau yang untuk severe kolangitis. Kalau yang batu empedu sama struktur penyempitan itu bisa elektif. Itu bisa elektif ya dokter ya. Baik. Baik dokter, tidak terasa nih ya dokter ya, kita sudah banyak membahas tentang batu saluran empedu dan juga tindakannya yaitu menggunakan IRCP ya dokter ya. Dokter, ini kita sudah di penghujung acara nih dokter. Kira-kira dokter pesan apa yang bisa kita sampaikan nih ke pemirsa untuk menjaga kesehatan agar kita juga dapat terhindar dari penyakit batu saluran empedu ini dokter? Para pemirsa Sahada yang saya hormati dan saya banggakan, untuk hidup sehat kita perlu menjaga lifestyle. Betul. Selain lifestyle, kita juga harus waspada gejala apa aja, sinyal-sinyal apa aja yang terjadi pada diri kita. Betul. Mata saya kuning, kencing saya coklat kayak teh, BAB saya putih, itu perlu waspada. Dan itu bukan penyakit menular. Itu bisa disebabkan karena ada batu dan sumbatan di saluran empedu. Kalau terjadi hal-hal seperti itu, Sahada tidak perlu panik, khawatir, ataupun ragu. Datanglah ke Rumah Sakit Islam
harapan Anda Kota Tegal. Kami menyediakan solusi dan tindakannya. Baik. Nah itu tadi ya pemirsa ya, tentang pesan-pesan dari Dokter Hidayati ya. Tetap jaga kesehatan, terutama lifestyle kita ya dokter ya. Terima kasih dokter untuk sudah memberikan informasi ya dokter ya, seputar bagaimana sih kita harus menjaga batu saluran empedu dan tindakan apa yang memang harus kita lakukan ketika kita sudah terkena nih ya dokter ya, batu saluran empedu. Dokter, saatnya kita pamit nih dokter kepada para pemirsa di rumah yang sudah menonton kita di pagi hari ini. Baik pemirsa, saatnya kita pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton terus beberapa informasi seputar kesehatan di YouTube channel kita Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda. Saya beserta kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.